saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus yang lebih besar dari hidup kita. Yesus terlebih besar. Sama-sama kita pujikan. Yesus terlebih besar.
sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Bapa. Kami rindu menyenangkan hati melalui Tuhan, puji-pujian kami, penyembahan kami. Kau hadir di tengah pujian kami. Pujian kami boleh menyembuhkan kami. Letih-letih dan beban berat Tuhan kita lepaskan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga sukacita kami boleh penuh Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, sepenuhnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami serahkan pada sebagai hamba-hambamu, pelan-pelan ambil bagian untuk melayani Engkau Tuhan. Urapi supaya mereka boleh bersukacita dan mempersembahkan seluruh kehidupan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau awali ibadah pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita akan mengucapkan segala puji syukur hanya bagi
membesarkan nama Tuhan. Jaya ketika
membimbing kami dan menuntun kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di saat kesempatan pagi hari ini Bapa, antara umat-Mu ini Tuhan, yang memang Tuhan yang mau menyambut berkat dengan firman-Mu Tuhan, yang akan dikatakan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolong Bapa urapi setiap hati yang tempat-Mu Tuhan. Sudah jadikan setiap hati kami sebagai tanah-tanah yang gembur Tuhan, sebagai tanah-tanah yang subur ya Bapa. Agar setiap berkat firman-Mu itu Tuhan yang kami terima ini Tuhan boleh tumbuh subur dan berbuah, berbunga, dan boleh menghasilkan benih firman boleh roh-Mu ya Tuhan, akan boleh mendasar perkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hidupnya Bapa, urapi bibir-bibir lidahnya Bapa, biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibirnya Bapa, biarlah hanya Engkau sendiri yang berkata-kata melalui Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karena dia mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Senang pada pagi hari ini kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, karena beberapa waktu yang lalu ada banyak gereja yang ada yang ditutup, ada yang kena gempa bumi dan lain sebagainya. Kita patut mengucap syukur kalau kita masih boleh bebas memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 54, saudara. Ayat 1 mulai doa dalam menghadapi musuh untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 54 didasari dari kisah di dalam 1 Samuel 23, saudara, di mana Daud akan dibinasakan, dikejar-kejar oleh Saul, saudara, setelah Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan Filistin. Saudara, memang terjadi kompetisi, persaingan. Saul sebetulnya tidak bisa menerima Daud, dia menjadi raja untuk menggantikan dia. Dan inilah yang membuat Saul tidak siap, atau bahasa sekarang tidak move on. Kalau ada orang yang dipilih mau menggantikan dia, sehingga dengan usaha sedemikian rupa dan disertai dengan roh jahat yang menguasai Saul, sehingga Daud dalam keadaan sebagai seorang pelarian dikejar-kejar musuh, saudara, dan musuhnya bukan hanya Saul saja, tetapi orang-orang Sif juga dia yang mengkhianati. Jadi masyarakat sekitar Sif dia yang memberi informasi kepada Saul
bahwa Daud ada bersama dengan mereka, dekat dengan mereka. Ya, orang Sif menjadi informan buat Saul karena ingin berjasa. Dan kalau kita melihat peristiwa ini, saudara, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ada orang yang menguatkan dia, yaitu anaknya Saul, yaitu Yonatan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan Yonatan mengadakan perjanjian dengan Daud bahwa engkau akan menggantikan ayahku dan aku adalah orang yang nomor 2 di bawahmu. Yonatan terima, ya. Seharusnya Yonatan yang harus menggantikan Saul, tetapi Yonatan terima dan dia menghargai apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang mau kita renungkan dari ayat yang ke-6, sesungguhnya Allah adalah penolong. Saudara percaya bahwa Tuhan penolong saudara? Saudara juga percaya bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita, saudara? Dan inilah yang harus kita imani dan kita katakan kepada Tuhan. Sesungguhnya adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seterus-teruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaannya. Saudara, firman Tuhan katakan, kalau kita percaya dengan iman bahwa Allah itu penolong kita, kalau kita percaya dengan iman Tuhan adalah menopang kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sini katakan Dia adalah Allah yang setia, menolong dengan kesetiaan, menopang juga dengan penuh kesetiaan, walaupun kadang-kala kita yang tidak setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam suatu tekanan yang cukup berat, saudara, Daud masih katakan dan percaya bahwa Allah adalah penolongnya. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan ini, dalam keadaan yang terdesak, Daud tetap katakan Allah adalah penolongku. Saudara, kadang-kala ketika kita dalam keadaan yang terdesak, yang ada di dalam pikiran kita bingung, gelisah. Bagaimana ini caranya kita keluar dari persoalan ini? Tetapi Daud katakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Mari kita baca sejarah dari peristiwa ini di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-24. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara, sekalipun Saul mencari dia, tetapi firman Tuhan katakan, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara, kadang-kadang kita dicari, ya, orang mau cari masalah dengan kita. Ada orang-orang yang ingin cari masalah dengan kita. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang saya tidak kenal. Perkataannya ini cari masalah. Orangnya mulutnya mulut provokator. Ya, tapi bukan jemaat, bukan orang Wonorejo, orang luar daerah sini. Ketika saya ketemu di satu tempat, ini mulutnya orang ini bahaya. Terus saya tinggalkan orang daripada timbulkan masalah, saya tinggalkan orang itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya Saul, berarti Allah menolong dan menopang Daud. Amin, saudara. Walaupun dia dicari-cari, Daud
karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Dalam keadaan terdesak, ya, rasa takut itu wajar. Ya, saudara, bukan hanya terdesak dikejar musuh, kebutuhan pun bisa kita membuat takut. Kita mau menoleh kemana ini? Ya kan, saudara? Kebutuhan secara jasmani bisa membuat kita takut. Dan apa yang Daud takut di sini katakan, karena Saul telah keluar. Ya, karena artinya telah keluar ini telah sungguh-sungguh mencari dia dengan maksud mencabut nyawanya, ingin membinasakan. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa yang menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saudara, di saat Daud takut, datang Yonatan untuk apa ini? Menguatkan kepercayaan Daud. Orang yang takut itu kepercayaannya sudah berkurang. Ya. Jadi orang yang ada rasa takut, dikuasai oleh takut itu ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Padahal di dalam ayat yang ayat yang ke-14, Allah tidak menyerahkan dia dalam tangan Saul. Tapi Daud masih takut, saudara. Karena pencarian Saul tidak berhenti di situ. Ya. Dan ada seorang sahabat yang namanya Yonatan, saudara, anak Saul ini, saudara, dia tahu bahwa Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja, menggantikan ayahnya. Biasanya orang nggak terima, ya saudara. Wah, ini warisan kenapa di tangan orang lain? Harusnya saya yang lebih berhak untuk menjadi seorang raja atau menikmati warisan kerajaan itu. Tetapi Yonatan di sini katakan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saya yakin bahwa firman Tuhan ditulis Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah, pasti dia sudah mulai goyah dengan situasi dan keadaan, sehingga timbul rasa takut itu perlu dikuatkan. Jadi orang yang takut itu dalam keadaan situasi lemah. Ayat yang ke-17, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Saudara, Yonatan katakan rahasia bahwa Daud akan menjadi raja itu sudah diketahui oleh Saul, juga diketahui oleh Yonatan, saudara. Tetapi Yonatan tidak sakit hati, dia tidak cemburu, tidak iri hati kepada Daud, sehingga dia katakan, menjelaskan, jangan takut, kamu ini sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau akan menggantikan ayahku, bukan aku yang menjadi pengganti ayahku. Dan ini saudara, keterbukaan dalam sebuah persahabatan yang baik, saling menguatkan di dalam kehidupan. Yang namanya persahabatan itu tidak ada iri hati. Jadi, saudara, kalau yang satu diangkat, yang satu mendukung. Amin, saudara. Saya punya seorang sahabat di dalam doa, ya sahabat doa. Dia selalu ingat tentang persahabatan Daud dengan Yonatan, sehingga anaknya dikasih nama Jonathan. Karena dia bersahabat dengan saya, anaknya dikasih nama Jonathan. Ini ceritanya, sahabat saya ini sudah umur 40-an, sudah punya anak 2, perempuan semua. Dan ketika saya bertemu di Surabaya, istrinya berkata, Pak, tolong Pak doakan supaya setelah pulang dari Surabaya ini kami diberi ngomongan, ya,
anak laki-laki, ya sekitar umurnya sudah 40-an. Sekarang anaknya umur sekitar pas pernikahannya Beni itu berarti berapa ya umurnya? 3 tahunan kalau nggak salah, ya saudara. Dan anak ini dikasih nama Jonathan karena Tuhan jawab dia. Dikasih anak laki-laki yang bisa meneruskan farm. Ya, kalau orang luar pulau, kalau belum punya anak laki-laki ini, nama keturunannya, nama famili atau marganya akan hilang ikut laki-laki. Ya, misalkan nama si hutan, ya itu marga. Kalau Manado farm. Ya saudara, kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia tidak bisa mewariskan nama si hutan lagi ke keturunannya yang lain. Ya itulah satu kebanggaan dari luar suku Jawa yang bisa meneruskan famnya atau famili atau marga. Kalau zaman dulu sebetulnya juga ada ya saudara yang dikasih oleh Tuhan di Jawa itu, ya misalkan fam seco yang marga. Kalau anak laki-laki bisa marga secau itu bisa melahirkan anak laki-laki, ya ikut secau juga, itu marga atau keluarga. Dan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dia cerita, Pak, saya senang bersahabat anak saya, makanya saya kasih nama Jonathan, dia katakan, supaya persahabatannya baik nanti dengan banyak orang. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa di Bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Ya ini saudara, orang yang di sekitar kita itu kadangkala tidak mendukung untuk kita sementara waktu hidup di dalam ketenangan. Ya, Daud bersembunyi itu ingin cari ketenangan sementara saja, menunggu Saul mati dan dia jadi raja. Kan begitu saudara. Dan ini gambaran di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita bersembunyi di salah satu tempat, ya untuk mencari suasana yang nyaman, aman sementara waktu. Tetapi ada saja orang-orang yang tidak mendukung untuk hidup kita ini dalam keadaan tenang di dalam dunia ini. Coba saudara renungkan, pasti ada di sekitar kita orang-orang yang resek, kan orang bilang resek ya, bahasa gaulnya sekarang, artinya orang-orang yang selalu ingin mengurusi supaya hidup kita ini tidak tenang, ya, dengan berbagai macam pertimbangan mereka. Dan oleh sebab itu, jika Tuanku Raja berkenan datang, silahkan datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Bahkan lingkungan yang ada di mana Daud bersembunyi tidak mendukung dia, tetapi ingin melihat kehancuran Daud dengan segera yang memberi informasi kepada Saul. Bahkan dia menjadi jaminan, pasang badan ya. Kalau Daud tidak bisa saya tangkap, ya artinya ini saya siap pasang badan raja untuk hal ini. Wah, luar biasa, seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan bagi Saul. Ya itulah kenyataan di dalam hidup ini. Coba saudara renungkan, apakah saudara pernah alami demikian? Pernah? Belum? Ya semoga tidak mengalami. Ya kalau mengalami, kiranya Tuhan menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap penolong, dia menopang hidup kita, saudara. Amin, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tetaplah penolong, dia yang menopang di dalam kehidupan kita, saudara. Ya minggu-minggu ini saya ada pergumulan dan berserah kepada Tuhan. Ada kekhawatiran
Ada ketakutan saudara, tetapi saya katakan, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Ya, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tetaplah Tuhan yang menjadi penolong dan penopang di dalam hidup kami, yang kita hidup mengandalkan Tuhan, hidup oleh karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan baik, saudara. Dan saya bersyukur kita menoleh ke siapa, saudara. Kita hanya percaya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja di dalam hidup ini. Saya katakan kepada istri saya, sudah kita serah sama Tuhan. Tuhan yang setia, yang menolong dalam hidup kita. Bagaimana caranya, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup. Saya katakan begitu. Ya, Tuhan baik. Saudara tidak usah khawatir. Ya, Tuhan punya cara untuk menolong, menopang di dalam kehidupan kita, saudara. Dan sungguh Allah yang ajaib itu bekerja dengan caranya yang tidak saya pikirkan. Sudah tidak usah mikir bagaimana caranya Tuhan menolong kita, tetapi percayalah ada pujian, katakan apa yang tak pernah kupikirkan Dia sediakan bagiku. Amin, saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami harus bergumul setiap hari, dan Tuhan tetap Allah penolong dan penopang di dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seolah-olah pengkhianat atau informan dari Saul itu diberkati dengan perkataan Saul. Ayat yang ke-21, berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan. Saul ini punya niat jahat sama Daud, tapi dia masih bisa mengucapkan kata berkat dari Tuhan kepada orang Sif karena dia memberi informasi. Jadi jangan saudara terpancing dengan orang yang punya niat jahat dengan perkataan berkat. Amin, saudara. Dia itu pengkhianat dia. Supaya dia lebih lebih mantap menjadi pasang badan dan menjadi keyakinan dari Saul. Saul pun juga katakan, diberkatilah engkau kiranya, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Saudara, jangan tunjukkan sayang kepada orang yang berbuat jahat sekalipun, saudara. Dan kita harus tahu bahwa Saul itu sudah istilahnya sudah ditolak oleh Allah, dan Daud yang dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada. Dan saudara, orang yang memberi informasi kepada Saul diperintahkan untuk bekerja, ya saudara, lagi untuk sungguh-sungguh dan lain sebagainya, dan untuk berusaha mengetahui tempat persembunyiannya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Saul mendengar kepastian informasinya, bahasa intelijen A1 artinya positif betul, baru mereka bergerak. Tetapi Tuhan punya cara, saudara. Daud di sebelah selatan yang dikatakan, dan Saul di sebelah utara. Ya, karena saling bersebelahan tentunya. Tadi firman Tuhan, Daud ada di sebelah selatan ya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya. Ya, ini saudara, bukti pertolongan Tuhan untuk menangkap mereka
ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menolong dan menopang Daud dengan cara, di sini katakan, dia lepas dari pengejaran Saul dengan cara orang Filistin menyerbu negeri di mana Saul memimpin. Tentunya juga ada informasi dari bahasa sekarang intelijen negara, ya, atau kerajaan yang memberi informasi kepada rajanya, raja, orang Filistin telah menyerbu negeri ini. Mengapa Filistin menyerbu negeri Israel waktu itu? Saya yakin bahwa orang Filistin juga mendengar ada kekacauan di dalam negeri itu. Karena yang paling ditakuti orang Filistin pada waktu itu Saul atau Daud? Bukan Saul, saudara. Saul menghadapi Goliat aja nggak berani kok, ya kan? Tetapi Daud yang muda ini, saudara, bahwa Daud adalah lambang kewibawaan, di mana bangsa Israel waktu itu bisa mengalahkan bangsa Filistin. Saya yakin orang Filistin juga mendengar bagaimana perkembangan kerajaan Israel waktu itu. Wah, ini pahlawan yang sudah mengalahkan junjungan kita, ya. Goliat, pahlawan yang paling disegani dunia pada waktu itu, dikalahkan. Sementara orang yang mengalahkan bangsa kita akan dibinasakan oleh bangsanya sendiri. Kacau ini negeri itu, kacau itu Israel. Ya, pas momen yang paling penting, paling tepat untuk kita menyerbu mereka, mari kita balas kekalahan ini. Mungkin mereka begitu, saudara. Dan saya renungkan firman Tuhan ini, mengapa ya Tuhan Allah pakai bangsa Filistin yang sudah dikalahkan oleh Daud waktu itu. Dia juga cari waktu yang tepat, ya, cari kelemahan. Tapi saya yakin sudah tidak ada Goliat lagi, ya, yang diandalkan. Mereka mungkin datang menyerbu dengan motivasi mau balas dendam ini, ya. Daud sudah tidak perlu ditakuti, susah. Ya, itulah yang terjadi. Tetapi Allah bisa memakai, ya saudara, dengan cara apapun untuk menolong di dalam kehidupan kita. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Fokusnya Saul itu mengejar, membinasakan Daud. Tetapi karena ada bangsa Filistin, maka dia berbalik arah. Fokusnya sudah tidak lagi kepada Daud, tetapi kepada apa? Kerajaannya, kekuasaannya. Kalau saya tidak peduli dengan kerajaan saya, tidak menyelamatkan, nah ini saya enggak bertanggung jawab ini. Mungkin begitu dari Saul, saudara. Sudah dapat informasi negaranya sudah kemasukan orang Filistin, ya, menghadapi serangan, maka dia berbalik di tempat itu. Yang memberi nama Batu Keluputan itu siapa? Saya yakin Daud yang memberi nama Batu Keluputan, karena dia luput dari kebinasaan yang akan dikerjakan oleh Saul dengan cara Tuhan memakai orang Filistin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna daripada firman Tuhan ini, saudara, percayalah, ya, bahwa Tuhan itu menolong dan Tuhan yang menopang kehidupan kita, saudara. Ya, dengan cara bagaimanapun Tuhan mampu, saudara. Kalau seseorang, Daud itu orang yang kecil, tetapi diberi kewibawaan oleh Tuhan yang luar
Dan apa sebabnya? Ya karena itu Daud percaya, ya, dia berdoa kepada Tuhan Allah. Dia katakan, sesungguhnya Allah adalah penolong. Kalau Allah menolong kita, Allah menopang kita, berarti Allah juga yang meluputkan kita. Amin, saudara. Meluputkan kita dari ancaman, meluputkan kita saudara dari kebinasaan. Tetapi Tuhan akan berbalik, ya. Bukti pertolongan Tuhan sini katakan, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dan orang yang percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya, maka mari kita miliki hati yang rela untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu syukur. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Saudara, biarlah setiap hari kita ada rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bangun pagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Masih diberi kesempatan menghirup udara tidak membayar, ya kan? Karena kalau bayar udara habis berapa tabung oksigen, saudara, banyak uang yang harus kita bayar. Dikasih kesehatan, bersyukur kepada Tuhan. Yang masih bisa hidup, bersyukur kepada Tuhan dan katakan Tuhan baik. Dan kita ini bersyukur, ya, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Walaupun hidup ini kayaknya ambeani sesek, ya, saudara, karena banyak hal, karena kebutuhan dan lain sebagainya, tetapi mari kita tetap, ya saudara, percaya dengan iman bahwa Yesus penolong, Yesus yang menopang di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Mazmur 146 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allah. Saudara, firman Tuhan katakan kita ini akan menikmati kebahagiaan kalau kita ini mempunyai Allah sebagai penolong. Ya, Allah sebagai penolong dan harapan buat kita untuk kita saudara mengalami keluputan dari segala persoalan. Harapan untuk menopang di dalam kehidupan kita, berbahagia. Jadi seharusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia di dalam dunia ini. Amin. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah penolong, bahwa Allah adalah menopang hidup, saudara, gak usah takut. Kita semua ada masalah dan persoalan, tetapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan kemarin sudah kita lewati, saudara, kuat kan? Hari ini juga ada kesusahan sendiri, besok ada kesusahan sendiri. Berarti kalau hidup saudara usianya 50 tahun, saudara ini orang yang kuat. Sudah 50 tahun menghadapi berbagai macam kesusahan setiap hari. Amin, saudara. Itu orang kuat. Ya kalau saudara nggak kuat, kita putus asa dengan segala persoalan, dengan kesusahan. Dan faktanya, kesusahan dari sehari ke sehari cukup kita lewati bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tetap menolong dan menopang hidup kita, saudara. Itu yang harus kita imani di dalam hidup. Saya selalu merenungkan hal ini di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi aku kekuatan. Ya, sampai umur sekian
Aku sudah lewati berbagai kesusahan di dalam hidup, dan besok juga masih ada kesusahannya tersendiri. Tetapi Tuhan tetaplah Allah yang menolong dan memberikan kesanggupan, kemampuan Dia di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita membaca Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, apa saudara? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, firman Tuhan katakanlah firman Tuhan ini dengan yakin. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Saudara yakin Tuhan penolong? Kalau saudara dan saya yakin bahwa Tuhan penolong kita, maka firman Tuhan katakan, aku tidak takut. Makanya tadi Daud ditopang, dijumpai oleh Yonatan. Daud, kamu jangan takut. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah penolongmu. Dia penolong kita. Walaupun manusia dapat mereka-reka hal yang jahat, tetapi kalau Tuhan adalah penolong kita, kita tidak usah takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Banyak, susah. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan sebagai penolong, kita nggak usah takut. Itu rekayasa manusia apapun nggak usah takut. Amin, saudara. Tidak semua orang senang kok dengan kita. Tidak semua orang mendukung kok dengan kita, saudara. Apa yang Tuhan bebankan ditaruh di dalam hati kita, nggak semua orang juga tahu. Tetapi percayalah bahwa kita harus menguatkan hati, meyakinkan diri kita Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara dan saya percaya janji Tuhan, kalau Dia menolong kita, maka ketakutan itu akan hilang dari hidup kita. Oleh sebab itu tambahkan keyakinan kita ucapkan Tuhan Engkau penolong. Seperti pujian tadi, Tuhan selalu menolongku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Dia. Saudara, Dia memberkati saudara, Dia memberkati kita, karena Dia Allah yang setia dan tidak dapat memungkiri kesetiaannya, saudara. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang selalu menolong di dalam kehidupan kita. Tuhan, kalau manusia itu saudara memandang kepada orang lain, orang itu layak untuk ditolong atau tidak, ya berdasarkan perbuatan apa yang telah dia perbuat. Coba kita baca di dalam Lukas 7 ayat yang keempat. Lukas 7 ayat yang keempat, saudara. Ini kehidupan seorang perwira di Kapernaum, ayat yang keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Ia layak Engkau tolong, sebab Ia mengasihi bangsa kita, dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, kepada Yesus, maksudnya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu
akan sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang keempat adalah permohonan dari orang-orang yang sudah menerima dampak dari perbuatan seorang perwira itu terhadap rumah ibadatnya, saudara, terhadap apa yang telah dia lakukan untuk lingkungannya, saudara. Dan tapi perwira itu punya masalah. Ya. Anak buahnya sakit, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang minta pertolongan bukan perwira, tapi orang-orang yang sudah dia katakan, ceritakan, ini loh hidupnya perwira itu, ia layak engkau tolong. Jadi orang memandang yang layak ditolong adalah orang-orang yang yang sudah berkorban untuk pembangunan rumah ibadat. Dan apakah kita juga pernah berdoa ya untuk orang lain, Tuhan tolong dia layak engkau tolong? Pernah, saudara? Dan ini kita tetap harus berdoa. Soal layak tidak layak ditolong oleh Tuhan, saya yakin semua orang layak ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita mengaku dengan iman, percaya bahwa Yesus adalah penolong, maka kita layak untuk ditolong. Persoalan layak atau tidak layak ditolong bukan oleh karena penilaian manusia, bukan karena kita baik, tetapi karena kita percaya dan kita butuh kepada Tuhan. Dan ini dibuktikan, perwira itu percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan ketika orang memandang, menilai perwira itu layak untuk ditolong, dia katakan, aku tidak layak. Ini seorang perwira yang rendah hati, saudara. Dia katakan, aku ini gak layak, walaupun orang menilai aku layak untuk kamu tolong. Dia sadar bahwa yang menolong adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita juga berdoa, Tuhan layakkan aku untuk engkau tolong dalam hidup ini. Pernah saudara berdoa begitu? Layakkan aku untuk menghampiri hadirat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi malam saya menikmati ibadah KKR yang luar biasa. Khotbahnya sangat sederhana, tetapi saya sangat menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah. Ya, saya nikmati. Kalau saya ibadah di luar, saya fokus, gantian dilayani. Ya, saudara. Jadi pendengar yang baik, jadi menikmati hadirat Tuhan, sehingga ketika hamba-hamba Tuhan atau pendeta disuruh mendoakan orang-orang yang datang di altar call, saya tidak mau, karena saya mau menikmati Tuhan. Ya, ada kalanya saya akan berdoa, menumpangkan tangan, saudara. Tapi ada kalanya saya harus mencari hadirat Tuhan, saudara. Sudah banyak yang maju, dan saya juga belajar yang melihat orang yang sudah didoakan gak 1-2 orang, ya saudara. Dan kalau ada yang tergerak hatinya untuk mendoakan, silahkan. Tapi saya tidak maju bukan karena saya bukan hamba Tuhan atau seorang pendeta, tetapi saya ingin menikmati benar-benar suasana hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita harus cari Tuhan, saudara. Ada kalanya kita harus menampilkan diri sungguh-sungguh, ya saudara, apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Tapi jangan lupa cari hadirat Tuhan, Dia yang akan menolong, memberikan kemampuan dan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu saudara, ayat yang terakhir di dalam Filipi 1 ayat yang ke-19. Filipi 1 ayat yang ke-19.
Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara, Paulus sadar bahwa Tuhan menolong di dalam kehidupan kita. Kehidupan Paulus semata-mata oleh karena pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita perlu Roh Kudus yang menolong di dalam kehidupan kita, memberi kekuatan, penghiburan di saat kita susah dan tertekan. Allah Roh Kudus akan menolong di dalam kehidupan kita, saudara. Dan jangan lupa kita harus saling mendoakan. Amin. Paulus dengan rendah hati katakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa. Saya bisa selamat karena doa saudara. Saya bisa alami pertolongan dan ditopang oleh Tuhan karena doa saudara. Amin. Tapi saudara juga dapat ditolong oleh Tuhan, diselamatkan juga kalau saya juga mau berdoa buat saudara. Saling mendoakan. Ini yang harus mewarnai di dalam kehidupan kita. Bukan saling bukan saling membinasakan, tetapi saling berdoa untuk keselamatan kita semua. Percayalah, kalau saudara memberikan doa yang terbaik buat orang lain, pertolongan juga akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Saya yakin sebelum Tuhan menolong orang yang saudara doakan, Dia terlebih dahulu menolong saudara. Karena apa? Karena saudara mengutamakan orang lain untuk didoakan dan mengutamakan Tuhan menjamah mereka. Dan itulah yang mau saya sampaikan. Jadi tetaplah jadikan Tuhan adalah penolong, jadikanlah Tuhan tempat penopang di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Saudara, kembali firman Tuhan mengingatkan, yakinlah bahwa Tuhan penolong pada hari ini. Percayalah bahwa Tuhan penopang pada hari ini. Sekali lagi, yakinlah, Ya Allah yang setia tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun keadaan kita mungkin dikejar-kejar oleh kebutuhan, dikejar-kejar oleh masalah, kita mau beristirahat sejenak tetapi tidak ada waktu. Tetapi percayalah Tuhan sanggup menolong di dalam hidup kita. Karena saudara adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Seperti Daud dipilih oleh Tuhan akan menggantikan Saul. Tetapi masih ada persoalan yang harus dialami. Tetapi Tuhan Allah yang setia. Dia yang sudah mengurapi Daud, Dia yang sudah mengurapi saudara dan saya, Allah yang sama. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan akan firman-Mu supaya kami pulih dengan keyakinan bahwa Engkau adalah penolongku, dengan keyakinan bahwa Engkau menopang dalam hidupku Tuhan, karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Layakkan kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini untuk terima pertolongan Tuhan, sekalipun sebenarnya kami tidak layak Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan cinta. Kalau Engkau sudah mati di atas kayu salib Tuhan, dengan darah-Mu Engkau melayakkan kami untuk terima keselamatan. Dan kami yakin pertolongan dan topangan Tuhan menguatkan kami, menghilangkan segala rasa takut kami dengan keadaan kami. Kau berikan kami kebahagiaan dan sukacita yang daripada
Engkau tahu pergumulan umat-Mu hari-hari ini. Engkau juga Allah yang akan terus menguatkan kami. Jadikan kami orang-orang yang dapat memberi kekuatan seperti Yonatan kepada Daud, Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang memberi semangat dan meyakinkan kembali bahwa Engkau Allah yang sama menolong kami. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pengumuman pertengahan minggu kita ibadah di mana? Atau di gereja lagi? Oh, di rumahnya Ibu Jul. Oke, siap ya, hari Rabu jam 4 sore ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ikut seminar Pasutri tanggal 5 September? Masih terbuka ya. Ada enggak di Sitiarjo sambil rekreasi? Kalau mau ikut saya daftarkan, kalau enggak ya saya berangkat sendiri. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang jelas saudara pasti akan diberkati.